Sudah melewati 100 hari belakangan ramai soal isu reshuffle Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo memberi sinyal awal reshuffle saat menghadiri acara hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama, Rabu 5 Februari 2025. Kira-kira bagaimana kelanjutan sinyal reshuffle ini di kalangan menteri? Lalu jika benar akan ada reshuffle, pemerintahan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat? Evaluasi 100 hari, Presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning pada pembantu-pembantunya, yaitu menteri, untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang siram. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat. Jika sinyal reshuffle sudah menguat, pertanyaannya kira-kira siapa menteri yang kinerjanya mendapat sorotan di Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja? Pada Rabu 5 Februari 2025, Komisi 13 DPR melontarkan kritik keras terhadap kinerja Menteri HAM Natalius Pigai yang dinilai tak terlihat kerja dalam 100 hari pertama. Fraksi PDIP Siti Aisyah menyebut jika Pigai tak tampak di beberapa kasus pelanggaran HAM, yaitu konflik PSN Rempang dan Pagar Laut. Kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Tak terima dengan tuduhan tak bekerja, Pigai pun buka suara. Ini adalah sebuah prestasi yang diraih oleh para staf kami di Kementerian Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, para direktur dan semua staf bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun seringkali tidur di kantor. Sementara itu, di tengah isu reshuffle, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis kemarin. Namun, usai bertemu Prabowo, Budi menyebut dipanggil ke Istana untuk melaporkan hasil serangkaian acara hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra dan tidak membahas isu reshuffle sama sekali. Ya, dalam waktu dekat ya kita mungkin akan ada kegiatan-kegiatan nanti. Kan sudah ada beberapa pengumuman juga dari Pak Sekjen kemarin. Mas, soal reshuffle, Mas, kemungkinan? Soal? Tidak ada. Nggak ada reshuffle atau gimana? Saya nggak tahu itu desas-desus dari mana ya, sama sekali tidak. Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih sebelumnya sudah menjadi catatan bagi Selyos dan tersebar ke publik. Dalam daftar, Selyos menyebut jika Menteri HAM kebijakannya stagnan, tak tegas bertindak, tapi kontroversial. Sementara Menteri Koperasi tak punya arah mengembangkan koperasi dan mereformasi dukungan UMKM. Lalu Menteri Kehutanan gagal mengelola konservasi, tapi malah mau membabat 20 juta hektar hutan demi ekonomi dan mengabaikan lingkungan. Adapun Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dinilai tak punya strategi membangun perdesaan dan menyalahgunakan posisi untuk keperluan pribadi. Terkait hal ini, dosen STF Driyarkara Jakarta Yanuar Nugroho dalam artikel Opini Kompas Negeri Sesudah 100 Hari 7 Februari 2025 menyebut jika perbaikan mendasar dibutuhkan sesudah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Kita butuh pemerintahan yang mumpuni dan paham substansi yang dijalankan oleh mereka-mereka yang profesional, bukan transaksional. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Setuju?